Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Fatul abai fatul ahibba arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Qara'na kitab al-aqdiyah wa syahadat al-muqaddimah wal annaftu wa naqra insyaallah faslun fil qismah. Faslun fil qismah. Kita sudah tahu dari pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya qadha atau menjadi seorang qadhi itu bukan hal yang bisa dibangga-banggakan, bukan hal yang prestis, tapi justru berat, tanggung jawabnya besar, amanahnya juga berat, sehingga harus memenuhi 15 syarat setidaknya kemarin yang sudah kita baca seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dalam bab al-qadha wa syahadat, faslun fil qismah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa limasyaikhi masyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa yaftaqiru al-qasimu ila sab'ati syara'ita. Qismah ini adalah kalau terjadi sengketa, gambarannya kalau terjadi sengketa antara orang yang berserikat pada satu aset, misalkan Andros sama Farid sama Hanif, ya, mereka punya kepemilikan terhadap sebidang tanah. Nah, kemudian mereka ingin membagi, atau dua orang pengen supaya tanah itu jelas batasnya mana milik saya, milik dia, sama milik yang satunya, kan itu. Nah, akhirnya kemudian diangkatlah urusan ini, diadukan kepada qadhi. Qadhi memutuskan, ya sudah, dibagi, akhirnya dibagi. Nah, orang yang ditugaskan oleh negara, oleh daulah untuk membagi, al-qasim namanya, yang membagi ini harus memenuhi 7 syarat. Al-islamu Islam, wal bulugu balik, wal aklu berakal, wal hurriyatu merdeka, wal dzukuratu laki-laki, wal adalatu adil, wal hisabu. Al-hisabu ay aliman bi ilmil hisab, orangnya punya kapasitas untuk melakukan penghitungan. Membagi kalau tidak punya kapasitas kan repot. Fa in tarada asyarikani, kalau dua orang yang berserikat saling ridho, misalkan tadi kasusnya Farid sama Andros saling ridho, biman yaqsimu bainahuma, terhadap orang tertentu yang ditunjuk untuk membagi antara keduanya. Misalkan sudah Rid, kita sama Ustadz Fanani saja, yo nggak apa-apa, sudah sama Ustadz Fanani aja. Nah, kalau seperti itu, fa in taradu asyarikani biman yaksimu bainahuma lam yaftaqir ila dalika, maka tidak butuh 7 syarat yang tadi. Tidak butuh 7 syarat yang tadi, hanya disyaratkan dia adalah seorang mukallaf, artinya akil balik. Akil balik. Wa idza kana fil qismati taqwimun, nah kalau dalam pembagiannya ini ada unsur takwimnya, penaksirannya. Nah, bisa jadi sepetak tanah misalkan 1000 meter persegi. Itu kan belum tentu pembagiannya 500-500. Kenapa? Karena yang satu di depan, yang satu di belakang. Nilainya beda, ya kan? Maka pembagiannya kalau di situ ada takwimnya, ada penaksirannya, lam yuqtasar fihi ala, tidak boleh mencukupkan hanya aqalla min itsnaini, kurang dari 2 orang. Harus 2 orang yang membagi, yang satu adalah al-qasim yang membagi, yang satu muqawwim.
Muqawim itu orang yang bisa mentaksir nilai, bisa mentaksir nilai aset supaya adil sama. Ini berarti yang depan cukup 300, yang depan dapat 700. Kenapa? Karena nilai yang 300 sama dengan nilai yang 700. Katakan seperti itu. Tanah itu kan yang pinggir jalan dengan yang belakang kan harganya beda. Makanya biasanya kafling itu kalau yang dekat jalan harganya lebih tinggi dibanding yang pojok dalam. Kan gitu. Kecuali kalau si Qasim dia juga punya ilmu takwim. Kalau yang membagi dia juga punya ilmu taksir, maka cukup satu orang tidak masalah. Nah masalahnya kan Qasim ini yang ditunjuk oleh daulah ini kan, dia tugasnya kan banyak, tidak hanya membagi tanah. Bisa jadi dia membagi aset perusahaan, saham, membagi ini itu banyak. Maka belum tentu ketika dia diserahi untuk membagi aset berupa tanah, dia juga punya ilmu taksir terhadap nilai tanah. Paham? Seperti itu. Wa idza da'a, apabila mengundang ahadus syarikaini, salah satu dari dua orang yang berserikat, syarikahu terhadap temannya, ila qismati untuk membagi mala dharara fihi yang tidak ada doror mara bahaya pada pembagian, lazimal akhara ijabatuhu, maka pihak yang lain temannya harus memenuhi undangan atau ajakan temannya membagi aset tersebut. Misalkan sepetak tanah, dua orang berserikat, yang satu pengen dibagi, pengen diperjelas batasnya mana punya saya, punyamu yang mana. Nah pembagian tanah ini kan tidak menimbulkan madorot. Madorotnya apa? Kalau tanah dibagikan nggak ada madorotnya, justru malah jelas, kan gitu. Jelas mana yang punyanya A, mana yang punyanya B. Tidak ada madorot yang ditimbulkan. Maka yang satu harus menerima. Dan kalau diajukan kepada qadhi harus memenuhi permintaan yang minta untuk dibagi. Beda dengan misalkan berserikatnya pada sebuah toko atau warung kecil. Yang satu minta supaya tokonya ini dibagi. Cara baginya gimana? Ya? Atau dua orang berserikat terhadap seorang budak. Cara bagi budak gimana? Dipotong-potong. Kan gitu. Malah menimbulkan madorot. Nah, kalau menimbulkan doror, maka tidak boleh dipenuhi permintaannya. Ini tentang qismah. Faslun fid da'wa wal bayinat. Fasal menjelaskan tentang tuduhan dan bukti atau saksi. Dakwa itu tuduhan atau klaim. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'ahal hakimu. Wa idza apabila kana ada ma'al mudda'i bersama dengan penuduh bayyinatun bukti, sami'aha maka mendengarkan pada ini bayyinahnya si mudda'i, al hakimu si hakim. Wa hakama lahu biha, kemudian dia si hakim memenangkan penuduh yang membawa bukti. Misalkan Hamzah sama Roki, Roki nyebut ini punya saya, ini punya saya, bukan punya Muzah, ini punya saya, ini bukan punyamu. Bersamaan dengan itu Roki bisa menghadirkan bukti, ini loh buktinya, saya tuh punya, ini tuh koleksi, yang kamu pegang tuh nomor 13, 1 sampai 12-nya ini, yang nomor 14 ini. Jadi yang 13 itu ini yang kamu bawa ini. Kan gitu. Kalau seperti itu misalkan diadukan kepada hakim, jelas ada buktinya atau ada saksinya, maka dimenangkan oleh hakim. Wa illam takun lahu bayyinatun, kalau si penuduh tidak punya bukti atau punya bukti tapi tidak memenuhi syarat, ada saksi tapi saksinya tidak memenuhi syarat, fal qaulu, maka ucapan yang diambil, yang dimenangkan qaulul mudda'a alaih, pengingkaran orang yang dituduh. Pengingkaran orang yang dituduh. Biyaminihi,
setelah dia bersumpah. Misalkan Dimas sama Farid, kok sama Farid sama siapa? Usama, Ose sama Usama. Dimas menuduh Usama punya hutang. Usama, kamu punya hutang sama saya 20 juta misalkan. Nah, si Dimas nggak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi. Nah, akhirnya Usama mengingkari, enggak, saya enggak punya hutang sama kamu 20 juta. Nah, maka yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan Usama. Karena Dimas tidak bisa menghadirkan bukti atau saksi. Catatannya Usama harus bersumpah. Fa inna kalau Usama dalam contoh tadi berpaling, menolak untuk bersumpah, anil yamin, an-nukul anil yamin, berpaling dari bersumpah, tidak mau bersumpah, ruddat alal mudda'i, maka dikembalikan kepada si penuduh. Ya sudah, sama, kamu sekarang sumpah kalau gitu. Kalau memang kamu betul-betul tidak punya hutang sama Dimas. Tidak mau, saya tidak mau sumpah. Kalau Usama tidak mau sumpah, maka dikembalikan kepada si penuduh. Siapa? Dimas. Fayahlifu, Dimas bersumpah, wa yastahiqu, kemudian berhak terhadap apa yang dia tuduhkan. Artinya apa? Si Usama harus membayar 20 juta. Wa idza tada'aya syai'an. Ini kasusnya dua orang saling menuduh terhadap sebuah aset atau suatu barang. Fi yadi ahadihima, barang itu ada dalam penguasaan, ada dalam kuasa salah satu dari keduanya. Atau mungkin contohkan misalkan tanah lah. Misalkan tanah. Hanif misalkan sama Saif, kan? Ada sebidang tanah ditinggali sama Saif, kan gitu. Dua-duanya sama-sama mengklaim. Hanif mengklaim bahwa tanah ini seluruhnya punya saya. Saif juga sama, mengklaim bahwa tanah ini seluruhnya punya saya. Tada'aya syai'an fi yadi ahadihima fal qaulu, maka ucapan yang dimenangkan qaulu sahibil yadi, ucapannya orang yang sudah menguasai atau meninggali tanah tersebut. Kalau tadi yang meninggali tanah tersebut adalah Saif, berarti yang dimenangkan adalah Saif. Biyaminihi, setelah Saif bersumpah. Wa in kana fi aidihima, kalau tanah itu ditinggali oleh keduanya, tahalafa, maka keduanya bersumpah bahwa tanah ini bukan atau tidak ada haknya temannya sama sekali. Hanif bersumpah bahwa Saif tidak punya hak sama sekali terhadap tanah ini. Saif bersumpah Hanif tidak punya hak sama sekali terhadap tanah ini. Wa ju'ila bainahuma, kemudian tanahnya dibagi dua. Berikutnya, ini terkait dengan sumpah, baik sumpahnya di depan qadhi atau tidak di depan qadhi. Wa man halafa ala fi'li nafsihi, barang siapa yang bersumpah terhadap perbuatan dirinya sendiri. Kemudian gini, sumpah itu kan antara dua, menetapkan perbuatan, menetapkan atau meniadakan. Misalkan saya bersumpah bahwa saya benar-benar sudah berangkat haji, itu namanya isbat. Al-halfu fi'li nafsi, fi'li ghairi.
Sumpah itu kan kadang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Untuk diri sendiri contohnya tadi kan, saya bersumpah saya betul-betul sudah berangkat haji misalkan. Isbat itu untuk mengukuhkan atau menegaskan bahwa dia sudah melakukan. Kalau nafi kebalikannya, dia tidak melakukan atau tidak memiliki, untuk menegasikan, meniadakan. Fi'li ghairi ini juga sama, isbat, nafi. Kita baca matanya. Wa man halafa ala fi'li nafsi, orang yang bersumpah baik di depan atau tidak di depan qadhi terhadap perbuatan dirinya sendiri, baik isbat atau nafi, halafa maka lafal sumpahnya alal batti wal qat'i, memastikan dan menegaskan. Contoh, wallahi laqad bi'tu kada wa kada wa kada. Demi Allah saya sudah menjual HP saya dengan harga sekian sekian sekian. Atau kalau nafi misalkan, demi Allah saya tidak pernah beli HP bla 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 bla. Kalau untuk perbuatan dirinya sendiri. Wa man halafa ala fi'li ghairihi, kalau sumpahnya untuk perbuatan orang lain, fa in kana itsbatan halafa alal batti wal qat'i, maka lafal sumpahnya adalah alal batti wal qat'i, memastikan, menegaskan. Demi Allah bapak saya itu betul-betul sudah berangkat haji misalkan. Wa in kana mutlaqan halafa ala nafyil ilmi, kalau secara mutlak maka sumpahnya ala nafyil ilmi, menggunakan redaksi saya tidak tahu, saya tidak tahu. Yang isbat nafi tiga ini alal bati wal qat'i. Kalau yang ini ala nafil ilmi. Contoh misalkan ada yang menuduh teman kita mencuri, kemudian kita pengen membantu teman kita dengan sumpah, maka demi Allah saya tidak tahu bahwa teman saya ini pernah mencuri. Demi Allah saya tidak tahu bahwa teman ini pernah bla 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 bla. Kalau sifatnya bukan isbat. Ini kaitannya dengan dakwah wal bayinat, tuduhan dan bukti. Faslun fi syahadat, pembahasan sebelum akhir dari kitabul aqdiyah wal syahadat. Wala tuqbalu syahadatu, tidak diterima kesaksian illa kecuali mimman, dari orang istama'at yang terkumpul fihi pada man khamsu hisolin, 5 sifat. Kalau orang memenuhi 5 sifat ini maka kesaksiannya diterima. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu balik, jelas, enggak perlu disyarah. Wal aqlu, berakal. Wal hurriyatu, merdeka. Wal adalatu, adil. Standar adil itu gimana? Walil adalati khamsu syara'ita. Syarat seseorang dikatakan adil itu kalau dia memenuhi 5 syarat. Ayyakuna mujtaniban lil kabair, hendaknya dia adalah orang yang menghindari dosa besar. Ghaira musirrin 'alal qalili minas shaghair, tidak istiqomah mengerjakan yang sedikit dari dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena al-israr 'ala shaghirah yaj'aluha
kabirah. Orang yang terus-terusan melakukan dosa kecil nanti bisa berubah menjadi dosa besar. Kalau sudah tobat gimana Zat? Kalau sudah tobat, kata Syekh Nawawi Banten, 1 tahun setelah tobat bisa diterima lagi kesaksiannya. 1 tahun setelah tobat. Misalkan tobatnya tanggal 15 Maret, maka nanti 15 Maret tahun depan sudah bisa lagi diterima saksiannya. Karena kalau 1 tahun Masehi kan pasti sudah lebih dari 1 tahun Hijri. Salimas sarirah, selamat akidahnya, bukan ahli bid'ah. Ahli bid'ah dalam bab akidah contohnya apa? Orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bukan juga orang yang difasikkan karena kebid'ahannya, seperti orang yang mencela para sahabat, kasabis sahabah. Ma'munan indal ghadab, aman dia, masih stabil ketika emosi. Kalau ternyata saksi itu orangnya emosional, maka tidak diterima kesaksiannya. Bisa jadi dia membela orang yang menghadirkan dia sebagai saksi karena dalam kondisi sedang nyaman, dan memojokkan pihak yang satunya karena dia marah, sedang emosi. Muhafidun ala muru'ati mislih, senantiasa menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa sih? Mubahun yashinu bihi murtakibuhu, perkara mubah tapi yang bisa menjatuhkan kehormatan, martabat, kewibawaan orang yang mengerjakannya. Kalau contoh-contohnya untuk melihat di foto itu orang yang banyak makan minum di jalan, sedangkan dia bukan orang yang suki. Suki itu ya orang yang memang mundar-mandir, kerjaannya di pasar. Contoh lagi, bai'uhu li shadiqihi min ghairi muhabatin kama yabi'u li ghairihi. Orang yang dagang menjual kepada temannya dengan harga sama seperti orang lain. Harusnya kalau sama teman menjual itu dengan harga lebih murah, bukan lebih tinggi. Tapi nggak boleh nuntut ya. Sebagai pembeli nggak boleh nuntut. Kalau sebagai pembeli harusnya ya bolo dewe harga 1.000 ya kasih 2.000-an gitu. Bolo dewe beli tapi ngenyangi malah ajur-ajuran. Nah, ini namanya tidak berperi ketemanan ini namanya. Kan itu. Dan hari ini kan ya naif ya, maksudnya banyak orang kalau belanja di tempat-tempat yang pemiliknya itu jualan bukan untuk hidup tapi untuk gaya hidup, itu nggak pernah nawar sama sekali. Antum pernah masuk ke warung-warung yang maret-maretnya itu ada maret-maretnya di belakang namanya itu, pernah nawar di situ? Atau masuk ke swalayan-swalayan besar, pernah nawar di situ? Ngambil susu, pasnya piro mbak? Pernah? Nggak pernah. Tuh ambil masukkan kantong udah taruh. Ya, tapi kalau masuk pasar, di pasar beli duren, beli rambutan, pinten niki bu? 35 mas. Bu 15 ya bu. Durene pinten niki bu? 100 mas, manis kuwi gede kuwi. Pase mawon bu pinten? Ya wis 80 mas ra apa-apa. 80 itu saya yakin dia ngambil laba sudah dikurangi kan. Kalau ngenyang lagi ya jangan terlalu sadis lah. Mosoknya 80 bu. Tanggoku ini dodol 20.000 bu. Itu. Apalagi yang di pasar itu jualan tempe, jualan tahu, yang berapa sih kalau mengambil laba itu, ya kan? Nah gitu. Contohnya lagi yang menjatuhkan muru'ah, menghilangkan muru'ah apa?
keluar rumah dalam kondisi maksyufar ra's wal badan, kelihatan kepalanya nggak pakai peci, sama kelihatan anggota tubuhnya, maksudnya bloder, kelihatan tubuhnya selain yang aurat. Kalau aurat jelas haram, ya kan? Kalau aurat jelas haram. Misalkan keluar rumah singlet tok, misalkan haram nggak secara fikih, enggak, tapi dia itu yashinu bihi murtakibu, menjatuhkan muru'ah, kan gitu, menjatuhkan muru'ah. Kayak celana ngepres pas di lutut itu misalkan, atau di bawah lutut nggak kelihatan, tapi kan santri pakai celana gini pasar jalan-jalan, yashinu bihi murtakibu dan lain sebagainya. Faslun fi anwa'il hukuk. Fasal menjelaskan tentang macam-macam hak. Wal hukuku durbani. Hak-hak itu ada dua macam. Hukukullahi ta'ala, haknya Allah, wa hukukul adamiyin, haknya manusia. Fa amma hukukul adamiyina, adapun hak-haknya manusia, fahiya ala thalathati adrubin, ada tiga macam. Durbun, yang pertama, jenis yang dia la yuqbalu fihi illa syahidani dzakarani, tidak diterima pada hak ini kecuali jika ada dua orang saksi laki-laki. Dalam bab apa? Wa huwa ma la yuqsadu minhul mal, dalam bab yang tidak ada tujuan profit atau harta sama sekali. Wa yattali'u alaihi rijal, dan peristiwanya atau barangnya, sesuatunya itu dilihat oleh laki-laki, secara umum dilihat oleh laki-laki. Seperti misalkan persaksian talak, persaksian nikah, kan? Persaksian kematian, wakalah dan lain sebagainya, wasiat, itu dua orang laki-laki. Wa durbun yuqbalu fihi syahidani, yang kedua adalah jenis hak yang diterima padanya dua orang saksi laki-laki. Auratun mamra'atani, atau satu laki-laki dua perempuan. Au syahidun wa yaminul mudda'i, atau satu saksi dan sumpahnya orang yang menuduh. Wa huwa ma kana al-qasdu minhul mal, yang kedua ini adalah hak yang kaitannya atau hak yang ada tujuan profit hartanya. Seperti misalkan jual beli, kan? Hawalah. Hawalah apa hawalah? Masih ingat enggak hawalah? Hawalah itu memindahkan hutang, kan? Farid punya hutang sama saya 100.000, saya punya hutang sama Saib 100.000, Saib nagih ke saya, minta sama Farid punya hutang sama saya 100. Itu hawalah, wakaf dan lain sebagainya. Wadur pun yang ketiga adalah hak yang yukbalu fihi rajulun numra'atani, diterima padanya satu kesaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Au arba'u niswatin, atau 4 perempuan. Tidak boleh laki-laki semua saksinya. Yang ketiga ini harus satu laki-laki dan dua perempuan, atau 4 orang perempuan. Dalam bab apa? Wa huwa ma la yattali'u alaihi ar-rijal, dalam bab sesuatu yang tidak dilihat kecuali oleh laki-laki, oleh perempuan. Sesuatu yang tidak dilihat oleh laki-laki artinya ya berarti sesuatu yang hanya dilihat oleh perempuan. Contohnya apa? Masih perawan atau tidak, bab persusuan, melahirkan, kan gitu misalkan. Mau memberikan kesaksian terhadap bahwa perempuan ini betul-betul sudah melahirkan atau belum pada tanggal sekian dan sekian. Dan saksinya tidak boleh laki-laki semua, kan gitu. Susuan, aib seorang perempuan misalkan, yang aib itu tersembunyi di balik bajunya, kan gitu. Kalau laki-laki semua gimana, kan gitu. Perempuan. Ini yang ketiga.
Wa amma huququllahi ta'ala, adapun hak-haknya Allah, fala tuqbalu fiha nisa'u, maka tidak diterima padanya kesaksian perempuan. Wa hiya ala salasati adrubin, ada 3 macam. Darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin, hak yang tidak diterima padanya kurang dari 4 saksi. Wa huwa az-zina, yaitu pada bab zina. Kenapa? Karena zina itu kan dilakukan mesti oleh 2 orang, kan gitu. Maka kesaksiannya karena 2, 1 orangnya 2, ya kali 2 berarti 4. Karena ibaratnya itu perbuatan dua orang. Juga karena apa? Karena zina ini adalah agladul fawahish, perbuatan keji yang paling parah. Maka kesaksiannya juga liyakuna astar, faghulladat asy-syahadah, faghullidat asy-syahadatu fihi liyakuna astar. Kaitannya dengan liwat dihukumi sama seperti zina. Artinya liwat itu kalau mau dijatuhi hukuman seperti hukuman zina, saksinya juga harus 4, kan gitu. Wa dzarbun yuqbalu fihi itsnan, hak yang dia diterima kesaksian 2 orang. Wa huwa ma siwa zina minal hudud, yaitu had apapun selain zina. Had apapun selain zina, seperti qadhaf, minum khamr. Wa dzarbun yuqbalu fihi wahid, ada 1 hak Allah Ta'ala yang diterima kesaksian meskipun hanya 1 orang. Wa huwa hilalu Ramadan, yaitu hilal bulan Ramadan. Meskipun hanya 1 orang, maka kesaksiannya diterima. Wala tuqbalu syahadatul a'ma, tidak diterima kesaksian orang yang buta, illa kecuali fi khamsati mawadhi'ah, pada 5 kondisi atau 5 tempat. Al-mautu, yang pertama terkait dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah perkara yang dia mustafid atau masyhur, yu'rafu bitasamu, diketahui dengan berpindah kabar dari telinga ke telinga, tidak harus melihat, maksudnya sudah masyhur. Wan nasabu, nasab, keturunan. Wal milkul mutlak, kepemilikan mutlak yang tidak disandarkan pada sebab. Misalkan orang buta tinggal di seberang barat jalan, nah, dia tahu udah lama memang di seberang timur jalan itu rumahnya milik fulan, misalkan miliknya Daruqutni misalkan. Nah, boleh bagi si orang buta ini memberikan kesaksian bahwa rumah di seberang itu adalah miliknya Daruqutni. Nah, nanti kalau sudah ditanya, lah dulu belinya gimana, beli dikasih hadiah atau dapat door prize atau apa? Nah, kalau sudah ada sebabnya, tidak diterima kesaksiannya. Yang diterima hanya al-milkul mutlak, kepemilikan mutlak. Wa tarjamatu, penerjemahan. Kalau contoh yang disebutkan oleh Ustaz Setia Nugroho itu, misalkan terjadi 1 sengketa atau 1 perkara di luar negeri, kita melihat, ya kan? Kita melihat, nah kita mau memberikan kesaksian, cuma orang sana tidak paham bahasa kita, ya kan? Orang sana tidak paham bahasa kita. Kemudian ada orang buta yang bisa menerjemahkan bahasa kita ke bahasa mereka, maka penerjemahan si orang buta ini diterima. Wa ma syahida bihi qoblal ama, kesaksian atas sesuatu yang terjadinya sebelum dia mengalami buta. Dia buta usia 25 misalkan, maka ketika dia berusia 35 dalam kondisi buta, dia memberikan kesaksian terhadap perkara yang terjadi ketika dia berusia 20 tahun. Boleh diterima. Wa ma syahida bihi 'alal madbut,
kesaksian terhadap al-madbut. Al-madbut itu terpegang. Contohnya itu gini yang disampaikan Ustaz Setiono. Jadi misalkan kita ada laki-laki A dengan istrinya B. A ini sedang pegangan tangan atau sedang bergandengan dengan C. C ini laki-laki buta, kan gitu. Nah, ketika sedang berpegangan itu, si A menceraikan B istrinya. Menceraikan istrinya. Nah, si B, ya sudah kalau gitu, kalau kamu ceraikan saya tak beres-beres. Mau pulang ke rumah ibu saya. Si A mangkir, enggak, saya enggak pernah talak kamu. Si C langsung pegang tangannya si A, pegang kenceng, erat-erat, seret bawa ke hadapan qadhi. Paham maksudnya? Jadi si orang buta ini mendengarkan langsung ketika dalam kondisi pegangan tangan dengan si A. Kemudian orang buta memberikan kesaksian dalam kondisi masih pegangan dengan si A. Makanya memang surahnya agak nadir, agak jarang. Wala tuqbalu syahadatu jarin li nafsihi naf'an. Tidak diterima kesaksian yang menghadirkan atau menghantarkan manfaat untuk diri sendiri, menguntungkan diri sendiri. Menguntungkan diri sendiri itu ya apa? Mengukuhkan hak, mengukuhkan harta. Jadi kesaksian untuk mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri itu tidak diterima. Wala dafi'in anha dararan. Juga tidak diterima kesaksian yang menolak atau ya menolak doror, menghilangkan mara bahaya dari dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Intahaina min kitabil aqdiyah wasyahadat. Fikum su'al, tafadhol. Ya. Yang faktor tidak lawan dinas. Ya. Jadi faksi makalah al-yamin hujjat al-mudda'i. Jadi kan kalau seandainya ibaratnya pemilah ya. Itu nanti takutnya ini ketika punya kasus ternyata kalau si hakim ternyata lebih membela kepada si orang yang salah, itu nanti apa nggak muncul stigma ternyata hukum Islam ternyata nggak adil gitu. Makanya yang namanya qadhi kan kemarin apa? Di antara sifatnya kan, di antara kewajibannya ayyusawi bainal khosmain. Harus menyamakan, harus adil di antara dua orang yang bersengketa. Bahkan tempat duduknya, cara bicaranya, cara mendengarkannya. Kalau si A itu didengarkan sampai akhir, si B juga didengarkan sampai akhir. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dari apakah dia membela atau tidak, selama proses yang dijalani itu sudah sesuai dengan ini, ya harus diterima. Kan gitu. Kasusnya kan ini kan orang yang dituduh mangkir, kan? Mangkir tapi nggak mau sumpah. Kan kayak tadi kan Dimas sama si Usama. Dimas nuduh Usama punya utang. Enggak, aku nggak pernah utang sama kamu 20 juta. Ya sudah Usama, kamu sekarang sumpah bahwa kamu nggak pernah punya hutang sama Dimas 20 juta. Nggak mau, saya nggak mau sumpah. Nah, berarti sekarang yang sumpah siapa? Dimas. Harusnya Dimas kan menghadirkan bukti atau saksi. Nah, Dimas nggak punya bukti atau saksi, maka dilempar ke yang dituduh. Harus bersumpah kalau dia mau lepas dari tanggungan hutang 20 juta. Lah dia masalahnya disuruh sumpah nggak mau. Kenapa? Oh, tinggal sumpah kan kalau memang betul-betul dia nggak punya hutang. Nah, karena dia nggak mau bersumpah kalau dia betul-betul nggak punya hutang, maka sekarang yang disuruh sumpah si Dimas. Nah, berani nggak si Dimas untuk bersumpah bahwa betul-betul Usama ini punya hutang sama dia? Oh, dia berani ya, dia yang nanggung. Kalaupun ternyata misalkan si Usama nggak punya hutang sama Dimas, ya 20 jutanya haram, dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Ya. Lagi? Ini kan penting untuk bekal nanti antum, terutama yang jadi kesantrian. Ya.
Jangan asal nyuruh sumpah-sumpah aja. Kalau ada santri yang bersengketa 2 orang, kan gitu, ada caranya, ada mekanismenya, kan gitu. Ada lagi? Ya. Kalau bukannya cuma sebelah itu mau alam, nggak tahu. Kalau buta sebelah kan masih bisa melihat ya. Nggak tahu saya. Sepertinya sih nggak masuk. Sepertinya tapi ya barang sepertinya itu tidak boleh dipakai. Harus dicari dulu referensinya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini sekalian kita hatamkan untuk besok aja nih. Kita pelitki. So, ya sudah. Kalau besok ya kita hatamkan besok. Besok itu tanggal 16 ya. Rabu depannya itu udah Ramadan. Ya kita selesaikan besok. Saya kira bisa selesai hari ini tadi. Tinggal dikit sebenarnya. Ya kita bul itki insyaallah sana qra godan. Mafi, soal? Masih? Ya. Apa? Misalnya di luar maksudnya. Kalau misalnya dari sudut pandang itu ibaratnya untuk bisa ittihadul umat saat ini itu langkah apa yang misalnya kita ya sebagaimana yang dinasihatkan sama Ustaz Intihan dan banyak Ustaz yang lain ya. Ya di antara yang bisa kita ambil langkah adalah perkara yang seragam ya kita seragam. Perkara yang beragam ya kita beragam. Jangan dibolak-balik. Perkara yang seragam malah kita minta umat untuk beragam. Repot nih nanti. Repot. Kalau semua orang sama-sama memahami ini kemudian ingin bisa menerapkan ini dengan baik, insyaallah nanti akan bisa ittihadul umat itu. Perkara-perkara yang ijma ya sudah kita sepakat aja udah. Contoh misalkan liwat, homo, lesbi. Apakah ada ulama yang menyebutkan bahwa itu halal? Maafi qotun tidak ada. Mujma' alaih. Semuanya sepakat bahwa liwat, lesbi, homo itu haram. Ya sudah kita sepakatnya aja, nggak usah dicari celah-celahnya. Dulu kan zamannya Nabi Lut populasi manusia masih sedikit, makanya tidak boleh liwat, tidak boleh homo, tidak boleh lesbi. Nah sekarang kan populasi manusia sudah banyak, kenapa nggak boleh? Nah itu. Kalau perkara yang dia memang khilaf, mukhtalaf ya sudah kita beragam tidak apa-apa dengan tetap menjaga toleransi, dengan tetap saling menghormati terhadap argumentasi orang lain, menghormati dalil orang lain, kan gitu. Contoh misalkan yang paling dekat aja lah, paling mudah simpel, bab sholat terkait dengan kunut. Yang kunut ya punya dalil, yang nggak kunut juga ada dalil. Ada imam yang diikuti ya sudah. Kunut ya monggo, nggak kunut juga tidak masalah, kan gitu. Yang nggak benar itu apa? Yang nggak sholat subuh. Kadang yang ribut itu kan justru malah sholat subuhnya, ya, gitu. Perkara telunjuknya ini diangkat kapan, bagaimana, itu kadang jadi ya. Kok dari awal saya dulu diajari itu ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Itu baru kapannya? Nanti kalau ngelihat orang yang ambil mazhab itu sholat malah dolanan iki piye. Makanya kan ada satu kalian teman kasura ilmuhu kasura udhruhu. Orang yang banyak ilmunya tuh dia akan punya banyak udzur untuk orang lain. Kenapa? Karena dia tahu itu ada ilmunya. Biasanya orang yang ngatos, seneng bodoh biasanya gitu. Dolane kurang adoh. Sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik kafir, sidik-sidik syirik. Ada orang masuk ke pemakaman, diarani musyrik. Loh, piye? Masuk pemakaman diarani musyrik, syiriknya di mana?
Bisa jadi dia masuk ke pemakaman mau ngambil sandalnya ketinggalan, ya kan? Pengen ziarah ke makam bapak ibunya, mbahnya, istrinya, anaknya, ya kan? Apa tidak boleh kan? Boleh kan orang ziarah kubur kan? Dzikril maut boleh kan? Boleh. Tidak masalah. Orang masuk pemakaman musyrik itu piye? Tidak memaham esensinya. Esensinya yang disepakati para ulama apa? Minta sama kuburan, doa kepada kuburan itu jelas haram. Semua sepakat. Setahu saya semua sepakat. Tidak ada yang mengatakan boleh orang Islam minta sama kuburan. Ya, catat itu. Minta sama kuburan, doa kepada kuburan itu haram, jelas. Semua ulama sepakat. Yang tidak sepakat itu apa? Menjadikan wasilah. Nah, itu sebagian ada yang mengatakan kan gitu. Dan mereka yang mengharamkan pun tingkatannya ada yang bid'ah, ada yang syirik kecil, tidak sampai syirik besar. Nanti tergantung dia meyakini yang mendatangkan manfaat itu siapa, kuburannya kah atau Allah. Orang pakai jimat itu nanti hukumnya beda-beda. Apakah dia meyakini yang mendatangkan manfaat madhara itu jimatnya atau Allah melalui perantara jimat, itu juga beda. Nah, orang kalau tidak mudeng, nggak ngerti, belum belajar atau belajar tapi belum jauh, itu biasanya nganggo akik, musyrik. Urusannya apa akik sama musyrik? Masa semua orang yang pakai akik terus musyrik? Repot ini. Ini loh. Ya sementara ini yang saya tahu ya gitu. Cuma nanti tindakan real di lapangan ya tentu akan sangat rumit, jelimet dan butuh konsolidasi yang ya, semoga suatu saat nanti akan terwujud ittihadul ummah. Gitu. Ya kalau di logika ya gini aja. Di bawah kepemimpinan Rasulullah saja ada sahabat yang protes, ada yang nyempal, ya kan? Rasulullah udah bagi ghanimah nih, ya kan? Ada loh sahabat yang protes, Muhammad ini nggak adil. Bayangkan, itu Rasulullah dikatakan nggak adil, apalagi yang mimpin, ya kan? Jauh dari Rasulullah aja dikatakan nggak adil. Dan artinya usaha untuk kesana harus tetap dilakukan. Cuma ya rintangan itu keniscayaan, ujian itu keniscayaan. Allah alam. Cukup. Nah, tadi itu kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.